Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membuat video belajar tentang persamaan garis lurus ya. Ini kita coba langsung saja. Judul yang kita buat adalah persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus ya. Oke, ini adalah materi yang akan kita bahas kali ini ya. Nah, oke. Sebelum kita bahas persamaan garis lurus, pertama yang kita bahas dulu adalah gradien dulu ya. Nah, ini kita buat judulnya yang A, itu adalah gradien. Nah, atau biasanya disimbolkan dengan M ya. Oke, kita coba lihat gradien ya. Nah, kita lihat ada beberapa jenis atau beberapa bentuk ya. Di sini ada empat bentuk untuk menentukan gradien ya. Pertama, di sini saja ya. Misalkan jika diketahui dua titik, misalkan ya, dua titik, misalkan titik A ya. A itu adalah X1, Y1 misalkan ya. Dan titik yang keduanya adalah titik B. Katakan titik B itu adalah X2, Y2. Nah, ini ya. Maka untuk menentukan gradien dari garisnya ini ya, gradien dari garis yang melalui titik A dan titik B itu rumusnya adalah, ada yang tahu? Nah, ini saya tulis gradiennya itu sama dengan, rumusnya itu adalah Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1 gitu ya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari gradien jika diketahui dua titik ya, atau garis yang melalui dua titik. Oke, yang kedua nanti kalau misalkan diketahui persamaan garis lurus ya, misalkan saya tulis jika diketahui persamaan garis lurus, saya singkat saja ya, garis lurus, misalkan AX ditambah dengan BY kemudian ditambah dengan C sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini
rumus dari gradiennya itu adalah M sama dengan min dari A per B. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan gradien ya, jika diketahui persamaan garis lurus. Dengan ketentuan A itu adalah koefisien dari nilai X ya, koefisien X atau nilai dari X. B itu koefisien dari Y atau nilai dari Y, jangan terbalik ya. Nah, ini adalah rumus dari gradien bentuk seperti ini ya. Oke, yang ketiga, misalkan nanti jika diketahui grafik, nah ini ya, jika diketahui sebuah grafik ya, gimana itu? Nah, ini kita lihat. Misalkan saya tulis grafiknya itu seperti ini. Misalkan ini ada koordinat kartesius ya. Ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X ya. Misalkan ada sebuah sebuah grafik, ini persamaan garis lurus. Katakan di sini nilai Y-nya itu adalah A, nilai X-nya ini adalah B gitu ya. Maka gradien dari persamaan garis ini ya, grafik ini itu dirumuskan dengan M sama dengan min dari A per B. Nah ya, min dari A per B. Dengan ketentuan A itu adalah nilai dari Y dan X itu adalah nilai dari B nilai dari X. Nah, ini rumus dari menentukan gradien jika diketahui sebuah grafik ya. Oke, satu lagi yang keempat, misalkan di sini ya saya tulis diketahui sudut. Nah, ini ya, misalkan gini, jika diketahui sebuah sudut, di sini sudut yang dimaksud sudutnya terhadap sumbu X ya, terhadap garis horizontal ya, garis datar. Misalkan saya tulis seperti ini. Misalkan ini ada garis, katakan ini adalah sumbu X ya, sumbu X. Nah, ini misalkan ini ada sebuah garis, katakan ini adalah garis G ya, garis G, garisnya itu terus menerus ya. Katakan di sini sudutnya adalah alfa misalkan ya. Nah, maka gradien dari garis G itu ini dirumuskan dengan Mg, saya simbolkan dengan Mg. Gradien dari G itu sama dengan tangen dari alfa. Nah ya, tangen dari alfa, tangen dari sudutnya ya. Nah, ini jenis yang keempat.
Oke, untuk lebih jelasnya kita coba saja bahas beberapa contoh soal ya. Kita coba buat soal. Saya tulis di sini saja soal ya. Misalkan soalnya saya tulis yang jelas soalnya berkaitan dengan materi yang kita bahas kali ini ya. Misalkan tentukan gradien dari gradien ya. Gradien dari, misalkan kita tulis ada 3 jenis ya, misalkan A, persamaan garis lurus, saya singkat saja, garis lurus, misalkan 6x dikurangi dengan 3y sama dengan 18 misalnya ya. Oke, yang B, misalkan saya tulis garis yang melalui titik, katakan titik A nya itu kita tulis saja 5,3 ya, dan B katakan titiknya adalah 2,1 katakan ya. Oke, ini yang kedua, soal yang kedua. Yang ketiga C ya, kita satukan saja. Diketahui grafik misalkan ya, grafik, katakanlah saya tulis grafiknya seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Katakanlah grafiknya seperti ini, dimana ini nilainya adalah 2, ini adalah 3 misalkan ya. Nah, tentukan gradien dari bentuk ini ya. Oke, nah untuk menjawab soal ini ya, kita coba langsung saja kita jawab sama-sama ya. Kita jawab sama-sama. Ini ada 3 jenis ya, jenis untuk menentukan gradiennya. 3 bentuk soal, variasi soal ya. Oke, yang pertama kita selesaikan yang A dulu ya. Yang A itu gimana caranya ya? Ini kan jenis soal dari yang mana nih? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Nah, ini adalah jenis soal yang ini ya. Nah, persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Nah, ini rumusnya adalah min A per B. Nah, ini ya. A itu mana? A itu adalah nilai dari X. B itu nilai dari Y. Nah, C-nya di sini. Nah, ini C-nya tidak pengaruh. Mau C-nya sebelah kiri tanda sama dengan atau C-nya sebelah kanan sama dengan, itu tidak pengaruh. Kalau misalkan X dan Y-nya sama-sama terletak di sebelah kiri ya, sebelah kiri dari tanda sama dengan,
sebelah kiri, ruas kiri ya, dari tanda sama dengan, maka ya rumusnya tetap sama ya, yaitu min A per B. Nah sekarang kita ingin mencari nilai A dan B nya dulu. A nya itu mana? A itu nilai dari X. Di sini nilai X nya berapa? Nilai X nya adalah 6. Nah berarti A nya itu adalah 6. Nah ini ya. Oke. Terus nilai B nya berapa? Nilai B nya itu di sini nilai Y. Berarti nilai Y nya berapa? Nilai Y nya min 3. Nah ini min 3 itu adalah nilai dari Y ya. Nah berarti C nya berapa? C nya tidak perlu. Kenapa? Karena rumusnya hanya min A per B, tidak ada C rumusnya ya. Oke, berarti rumusnya tadi apa? Ya, rumusnya tadi adalah M sama dengan min dari A per B ya. Nah ini adalah rumus dari gradien. Kalau bentuknya seperti ini ya, AX tambah BY tambah C ya, sama dengan 0, atau AX tambah BY sama dengan C, boleh juga ya. Nah berarti ini tinggal kita masukkan saja. Berarti min dari A nya berapa? A nya itu adalah 6 per B. B nya berapa? B nya adalah min 3. Nah berarti hasilnya adalah, nah ini ada min ketemu min, negatif ketemu negatif jadi positif. Nah jadi ini bisa kita coret saja. Nah ini ya, sehingga nanti hasilnya adalah 6 dibagi 3. 6 bagi 3 berapa? Ya pastinya 2 gitu ya. Nah, maka gradiennya adalah 2. Itu yang untuk A. Nah yang B gimana? Kita coba bahas yang B ya. Di sini nilai B-nya apa? Dia melalui A 5,3 dan B 2,1. 5,3, 2,1 ya. Oke, kita coba bahas sama-sama yang B. Oke. Yang B ya. Oke, tadi. Oke. Di sini saja jawab B. Tadi titiknya adalah A nya 5,3 gitu ya, dan B nya berapa? 2,1. 2,1 benar ya. 5,3, 2,1 ya, benar ya. Oke. Nah kita coba bahas ini, tadi kan jenisnya jika diketahui 2 titik. Nah maka kita misalkan saja titik A nya itu sebagai titik X1, Y1 gitu ya, dan titik B nya itu sebagai X2, Y2 kan gitu ya. Nah sehingga nanti rumusnya itu adalah apa tadi? Masih ingat? Ya, rumusnya itu adalah M sama dengan apa? Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi dengan X1. Nah ini adalah rumus gradien jika diketahui 2 titik ya. Jika diketahui 2 titik. Oke, kita coba masukkan nilai X dan Y nya ya. Oke, berarti di sini Y2. Y2 nya berapa? Y2 nya adalah 1. Berarti ini 1 dikurangi dengan berapa? Y1. Y1 nya berapa? 3. Oke. Per X2. X2 nya berapa? 2. Dikurangi dengan X1. X1 nya berapa? 5. Oke. Sehingga nanti kalau kita kurangkan, 1 dikurangi 3 adalah min 2.
Oke, 2 kurang 5 itu adalah min 3. Nah, ini dia. Sehingga di sini kalau kita lihat ini bilangan negatif dibagi bilangan negatif. Berarti hasilnya pasti positif ya, atau kita coret saja ya. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah M-nya sama dengan apa? Ya, 2/3 ya. Oke, ini adalah jawaban yang B ya. Oke, yang C. Kita coba jawab yang C. Oke. Tadi soalnya apa? Nah, kita coba lihat sedikit ya. Ini tadi soalnya adalah kita lihat ya, ini grafik ya. Berarti grafik ini nilai Y-nya adalah 2. Di sini tadi kalau grafik ini ya, nilai Y-nya itu sebagai A. Berarti ini nanti sebagai A, kan gitu ya. Terus B itu nilai X-nya, berarti 3-nya sebagai nilai B-nya, kan gitu ya. Sehingga nanti rumusnya apa? Min A per B ya. M-nya adalah min A per B. A-nya 2, B-nya 3. Kita catat dulu lah. A-nya adalah 2, B-nya adalah berapa? 3 ya. Oke, kita tulis dulu. A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3, kan gitu ya. Sehingga nanti gradiennya itu rumusnya adalah min A per B ya. Oke, min A per B ini adalah rumus dari gradien bentuk grafik ya. Dengan ketentuan A itu nilai dari Y dan B-nya nilai dari X ya. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah min dari A-nya berapa? 2 per B. B-nya berapa? Ya, 3 ya. Oke, nah ini adalah jawaban untuk soal yang C ya. Oke, kita coba bahas satu soal lagi ya. Kita coba bahas satu soal lagi, soal yang kedua ya. Misalkan saya tulis, kita tulis ini ada soal. Kita buat soal yang hampir sama saja dengan soal yang sudah kita bahas saat ini ya. Oke, misalkan tentukan gradien dari ya. Ini masalah gradien karena materi kita hari ini adalah gradien ya. Pada video kita kali ini, tentukan gradien dari. Oke, kita tulis misalkan ada A. Katakan A itu adalah persamaan garis lurus dari persamaan garis lurus. Misalkan 4Y dikurangi dengan 6X ya, ditambah 9 sama dengan 0 ya. Itu yang A. Yang B, misalkan garis yang melalui misalkan titik
P dan Q misalkan ya. Katakan P adalah min 3,1 dan Q adalah 5,2 misalkan ya. Oke. Terus yang C, misalkan diketahui grafik sama kayak tadi ya. Oke. Grafiknya misalkan kita tulis seperti ini ya. Saya buat saja soalnya ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Oke. Misalkan soalnya seperti ini ya. Ini adalah 2, ini adalah min dari 5/2 misalkan gitu ya, min 5/2. Oke. Nah ini ada soal kedua. Ini ada 3 pertanyaan sama seperti soal sebelumnya ya. Oke, kita coba bahas sama-sama ya. Kita jawab ya. Ini sama persis ya soalnya, cuma angkanya sedikit berbeda ya. Oke, kita coba jawab sama-sama. Kita mulai dari yang A dulu ya. Nah, di sini nilai yang A-nya adalah, nah ini persamaan garis lurus. Nah, ini kan rumusnya adalah min A per B ya. Dengan ketentuan A-nya itu apa? A-nya itu adalah koefisien dari X. Nah, ya. Koefisien X-nya berapa? Ini. Koefisien X-nya adalah min 6. Nah, min 6 ya. Terus B-nya, B itu koefisien dari Y. Nah, coba lihat saja rumusnya ya. Yang tadi B-nya itu nilai dari Y atau koefisien dari Y itu adalah 4. Nah, sehingga nanti rumusnya itu adalah M sama dengan min dari A per B ya. Ya, ini adalah rumus gradien kalau bentuknya persamaan garis ya. Ini ya, persamaan garis lurus. Oke, kita coba saja masukkan angkanya. Min A per B. Min dari A, A-nya berapa? A-nya min 6. Oke. Per B, B-nya adalah 4 ya. Nah, di sini ada 2 minnya ya. Ini min ketemu min jadi plus, atau negatif ketemu negatif jadi positif ya. Nah, sehingga nanti gradiennya adalah 6/4. Nah, 6/4 itu bisa kita sederhanakan. Kita bagi sama-sama dengan 2 ya. Kita bagi 2, 6-nya berapa? 3 ya. 4 bagi 2 adalah 2 ya kan. Sehingga nanti hasil akhir dari gradiennya itu adalah 3/2 ya. Oke, ini jawaban yang A. Kita coba jawab yang B ya. Oke, B-nya apa? Nah, ini ada 2 buah titik ya, yaitu titik P dan titik Q ya. Oke, ini gradiennya itu rumusnya apa? Masih ingat? Ya, rumusnya itu nanti Y2 kurang Y1 gitu ya, dibagi dengan X2 dikurang X1 ya. Oke, berarti titik P nya kita misalkan saja sebagai X1, Y1 ya. Q nya kita misalkan sebagai X2, Y2 nya ya. Sehingga nanti rumus dari gradien itu sama dengan
apa? Y2 dikurangi dengan Y1 per X2 dikurangi dengan X1, ya kan? Nah, ini adalah rumus dari gradien yang melalui gradien dari garis yang melalui dua titik. Nah, ini saya tandain rumusnya ya. Oke, kita coba masukkan saja angkanya ya. Y2 nya berapa? Y2 nya adalah 2. Oke, kemudian dikurangi dengan Y1. Y1 nya berapa? 1. Oke, per X2. X2 nya berapa? 5. Oke, dikurangi dengan X1. X1 nya berapa? Min 3. Oke, gitu ya. Sehingga nanti hasilnya adalah 2 kurang 1 adalah 1 per 5 dikurangi min 3 itu berapa? Ya, 5 dikurang min 3 itu adalah 8 ya. Min ketemu min jadi plus ya. Nah, ini jadi ditambah jadinya kan. 5 ditambah 3 adalah 8. Oke, ini adalah jawaban yang B ya. Oke, kita coba lihat yang C. Gimana? Kita coba lihat sama-sama grafik. Oke, grafik tadi rumusnya min A per B ya. Min A per B. Rumusnya itu adalah min dari A per B. Yang mana yang sebagai A? Nah, nih, yang sebagai A untuk yang C ini ya. Yang sebagai A itu adalah nilai dari Y-nya. Nah, ini sebagai A, dan yang sebagai B-nya itu adalah berapa? Ini min 5 per 2-nya. Ini yang sebagai B, kan gitu ya. Nah, ini ya. Oke, berarti kita masukkan saja ya nilai A-nya dan nilai B. Nah, ini tadi adalah rumus dari gradiennya ya. Oke, kita coba tulis saja angkanya min dari A. Tadi A-nya berapa? A-nya adalah 2. Berarti 2 per B-nya berapa? B-nya adalah min 5 per 2. Min dari 5 per 2. Oke, nah ini minnya atau negatifnya ada 2. Nah, ini negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, kita coret saja ya, sehingga nanti hasilnya 2 dibagi 5 per 2 ya. Nah, masih ingat adik-adik pembagian dengan pecahan ya. Kalau misalkan 2 dibagi 5 per 2, ini bisa kita ubah pembagian itu menjadi perkalian. Dengan syarat apa? Dengan syarat pembaginya dibalik. Yang dibagi itu dibalik ya, 5 per 2 nya maksudnya ya. Berarti 2 awalnya dibagi 5 per 2, saya ubah menjadi dikali dengan dibalik. 5 per 2 jadi 2 per 5. Nah, ini dia. Oke ya, gitu caranya. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 2 dikali 2 adalah 4. Berarti 4 per 5. Oke, ini adalah gradien dari bentuk soal yang C ya. Oke adik-adik, terakhir saya coba buat soal ya. Soal untuk adik-adik kerjakan ya di rumah. Soal latihan ya. Oke. Atau latihan soal saya tulis ya. Ini sekedar latihan saja. Silakan adik-adik kerjakan di rumah nanti ya.
untuk membuktikan bahwa pada video kali ini adik-adik memahami apa yang diajarkan ya. Oke, silakan dicoba nanti ya. Nah, soalnya ini sama soalnya seperti soal-soal sebelumnya. Tentukan satu saja saya buat soalnya, tapi ada 3 pertanyaan ya. Tentukan gradien dari A, sama saja kita tulis ya, persamaan garis lurus ya, persamaan garis lurus misalkan 3Y ditambah dengan 9X sama dengan 7, misal gitu ya. Oke, yang B saya tulis misalkan garis yang melalui titik titik misalkan A dan B ya. Melalui A misalkan 7,3 dan B katakanlah 2,-1. Oke. Yang C ini grafik ya. Saya tulis soal grafik. Misalkan grafiknya saya tulis gini saja, kita buat kecil saja ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Misalkan gini. Oke, ini adalah 1 ya, ini adalah -2. Oke ya, ya oke. Silakan adik-adik kerjakan ya, coba kerjakan di rumah untuk memastikan adik-adik memahami materi kita pada video kita kali ini ya. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Silakan saksikan video lanjutan dari materi kita saat ini ya, di video-video berikutnya. Terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.